Tapi gimana cara kita mau pulang, Bu? Sedangkan di luar aja hujan deras. Ya udah anak-anak, sambil menunggu hujannya reda, gimana kalau kita menambah pengetahuan aja? Ya udah Bu, terserah Ibu aja. Daripada kita semua nggak ngelakukan apa-apa. Jadi anak-anak, perbedaan manusia purba dan manusia modern adalah... Emang perbedaannya apa, Bu? Bukannya kita belum pernah ya mempelajari di bagian itu? Jadi anak-anak, perbedaan utama antara manusia purba prasejarah dan manusia modern terletak pada perkembangan fisik, kognitif, dan budaya. Manusia purba, yang juga dikenal sebagai manusia praraksasa, memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, seperti bentuk tengkorak yang lebih menonjol di bagian kening, dahi yang miring ke belakang, dan rahan yang lebih besar. Mereka juga hidup dengan peralatan yang lebih sederhana dan belum mengenal tulisan. Sebaliknya, manusia modern memiliki ciri-ciri fisik yang lebih modern, seperti tengkorak yang tegak, dahi vertikal, dan rahan yang lebih kecil. Mereka juga telah mengembangkan budaya yang kompleks, termasuk sistem tulisan dan teknologi yang lebih maju. Jadi anak-anak, itu dia perbedaan antara manusia purba dan manusia modern. Jadi, dalam kesimpulannya, kalian bisa mencatat apa yang Ibu katakan tadi. Perhatian buat para guru-guru yang ada di SMA Sakura untuk berkumpul di ruang guru karena bakal ada rapat. Oke anak-anak, Ibu ke ruang guru dulu. Jadi, setelah hujannya reda, kalian semua sudah boleh pulang. Eits, jangan coba-coba untuk lari. Wahai teman-temanku sekalian, kalian gak lupa kalau hari ini kan kalian udah waktunya membayar one kas kepada gue? Oke semuanya, udah selesai. Kecuali Alex, Cakra, dan Kevin. Kalian ya, susah kali kalau diminta uang kas. Tapi, giliran kalau soal jajan, gak ada habisnya. Lex, gue bosan nih. Bengong mulu, nggak ada kegiatan gitu. Boring banget ah. Nggak tahu gue, Cak. Lu kayak nggak tahu gue aja. Passion gue kan emang suka bengong. Ke kantin aja yuk, cari makanan. Daripada gabut gini, bengong-bengong doang gini kayak nggak ada kerjaan. Please lah, jangan ganggu passion gue deh, Cakra. Gue lagi mau me time sama passion gue. Gaya-gayaan banget lu passion. Udahlah, ayo ke kantin. Ntar gue traktir lu deh. Lo pikir gue cowok apaan bisa lo sogok pakai uang atau traktiran? Iyo, najis. Ayo Ege, mumpun jam kosong juga lo ini. Kapan lagi kita punya waktu seluang ini? Lu kagak lapar apa? Udah Cakra, nggak usah ganggu gue. Gue males, gue mau sendiri. Lu sendirian aja sih ke kantin. Harus banget gitu ditemani sama gue. Takut banget lu ya gue diambil sama orang. Goblok, najis banget gue dengarnya. Sekali lagi lu ngomong kayak gitu, gue jeplak ya mulut lu. Ngomong kayak gitu lagi, gue obras juga nih mulut lu, hah? Ya makanya jangan maksa-maksa dong, gue kan gak suka dipaksa. Udah lepasin gue, mager gue. Pengen bangun aja lah sampai busananya datang dan menyuruh kita pulang. Ya elah, mageran banget jadi orang. Mau jadi apa negara kita ini kalau anak mudanya mageran kayak gini? Lu gak ingat apa kata Ibu Mega Chan? Dia kan bilang anak muda tuh jangan mageran. Bacot lu Cakra. Lu tuh nggak tahu betapa pentingnya orang mager buat dunia. Lah, dunia bagian mana itu? Teori dari mana lagi itu yang lu ambil? Gini nih, kalau pikiran sesempit dompet orang yang pengangguran. Nih, gue jelasin ya. Lu pernah bayangin gak sih kalau zaman dulu tuh nggak ada orang yang mager jalan kaki? Nggak bakal ada tuh yang kepikiran naikin kuda biar nggak jalan kaki. Terus, kalau nggak ada yang mager, susah-susah naik kuda, nggak bakal ada tuh yang kepikiran bikin sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat. Emang lu mau ke sekolah naik kuda? Hah? Terus, tiap hari kudu banget bersihin kotoran itu kuda berak di jalan. Iya nggak mau sih. Tapi kan... Ya elah, tapi-tapian mulu lu perlu bukti apa lagi sih? Sejarah kan udah bilang kalau dunia tuh dibangun sama orang mager. Udahlah Cakra, daripada lu buang-buang waktu dan tenaga buat ke kantin, mending lu ikut gue mager bengong sambil mikirin dunia lebih bermanfaat dikit. Ainsley, ini gue bayar uang kas gue. Udah lunas kan? Jadi lu gak usah bilang kalau gue males buat bayar uang kas. Lagipun kan baru kali ini gue telat. Oke. Thanks ya, Vin. Sorry tadi gue udah bilang begitu tentang lu. Sekarang tinggal 2 manusia itu lagi. Bener-bener ya itu si Cakra dan Alex. Kesel banget gue liatnya, sumpah.
Selamat siang, manusia terhormat Alex Ferguson dan Cakra Buana. Saya sudah memberikan lu berdua waktu sekitar 2 jam untuk mencari uang pinjaman. Dan apakah kalian sudah menemukannya? Karena yang tercatat di buku uang kas kelas kita ini, utang uang kas kalian berdua itu masing-masing 300.000. Heran gue sama kalian berdua, susah kali buat bayar uang kas. Alex, Cakra, kalian kenapa bengong aja? Dengerin gue nggak siapa yang gue bilang? Iya Ainsley, denger kok, denger. Dengerin sih, tapi dikit aja. Kalian ini bener-bener ya, dijelasin bukannya denger malah bengong. Sekarang kalian berdua maju ke depan gue. Mager Ainsley, lu aja sih yang maju ke sini sama kita. Apa lu bilang? Mager? Lu berdua masih muda, masih perkasa, bisa pula udah kayak gini, mager-mageran begitu. Mau jadi apa kalian? Ainsley, lu kayak nggak tahu aja sih peradaban dan inovasi itu ada berkat orang mager kayak kita. Kita mah cuma nerusin apa yang dilakukan leluhur Ainsley. Coba lu bayangin, kalau nggak ada orang mager kayak kita, nggak bakal ada tuh orang kepikiran kalau maskeran pakai timun itu ribet. Nggak bakal ada tuh inovasi yang namanya masker wajah, dan nggak bakal ada tuh juga yang namanya wajah lu glowing dan bersinar banget kayak anak bayi yang habis mandi itu. Ya apa hubungannya mager maju buat store uang kas kalian berdua sama muka gue yang glowing ini? Diam! Cukup sudah omong kosong kalian berdua. Pokoknya gue nggak mau dengar alasan kalian. Sekarang kalian bayar uang kas kalian. Ini udah 3 minggu loh. 3 minggu. Padahal kita bayar uang kas cuma sekali seminggu loh. Dan itu bertepatan hari Kamis. Dan dominan cuma 100.000 per orang. Keluar kalian berdua. Saya menyerah jadi bendahara di kelas ini. Ya udahlah Cakra, ayo kita ke kantin. Mumpung uang gue masih sisa 50.000. Cakra, Alex, coba lu ulang bilang uangmu tadi sisa berapa ribu? Coba, ayo ulangi yang jelas biar gue dengar. Cakra, kok hawa di kelas kita tiba-tiba mencekam kayak gini ya? Iya nih, kayak ada aura-aura pembunuhan gitu. Ada apa Ainsley yang baik hati dan bijaksana? Ada yang bisa gue bantu? Udahlah Ainsley, sini biar gue aja yang bayarin. Khusus untuk mereka berdua. Daripada lu ladenin mereka, lu sendiri yang bakal capek dan emosi. Oh, Lily Collins yang tercantik, makasih banyak udah bayarin uang kas gue. Wahai Lily Collins yang anggun, Li, makasih juga udah bayarin uang kas Abang Cakra. Kok gue gini ya? Lihat Alex dan Cakra muji-muji Lily kayak gitu. Bikin gak nafsu makan sumpah. Gue tahu mereka lagi berterima kasih, tapi kata-katanya itu loh, bikin jijik banget sumpah. Bisa stop nggak begitu? Merinding gue dengarnya sumpah. Berterima kasih biasa aja kali. Kalian berdua aja jijik, apalagi Lili, orang dia yang alamin. Ini siapa yang nelpon? Loh, Mora? Tumben banget nelpon di jam-jam begini. Halo? Ada apa Mora? Tumben banget lo nelpon gue di jam begini. Liz, di kantinmu ada yang jual pancake coklat nggak? Kalau ada, gue mau nitip ya. Pakai uangmu dulu, nanti di rumah gue ganti. Ya udah. Nanti gue beliin kalau masih ada. Erik, sini dulu bentar. Gue mau minta tolong videoin kami ya. Itu doang. Gue kira apaan? Ya udah, buruan. Gue lapar ini. Jadi, saya mempunyai ide untuk menukar-nukar isi siswa dan siswi di sekolah ini. Menukar siswa dan siswi? Maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, masing-masing siswa dari kelas A akan ditukar ke kelas lain, begitupun sebaliknya. Ini dia daftar nama siswa yang akan ditukarkan dari kelas A sampai kelas F. Tapi tenang aja, masing-masing dari kelas hanya menukarkan 10 siswa. Jadi ini nama siswa-siswi yang akan ditukarkan di kelas saya? Oh tidak, jangan.
Roro dan Noni. Oke semuanya, udah setuju kan? Saya sengaja membuat peraturan ini supaya semua murid di sekolah ini bisa saling kenal satu sama lain. Loh, Alex, Cakra, kalian mau kemana? Ibu kan belum menyuruh kalian keluar kelas. Ayo, kembali ke kelas. Ada yang ibu mau sampaikan kepada kalian semua. Oke anak-anak, semuanya duduk. Ibu punya kabar buruk buat kalian semua. Hah? Kabar buruk? Tiba-tiba banget. Emangnya apa kabar buruknya, Bu? Jadi, isi separuh dari kelas ini akan dipindahkan ke kelas yang lain. Hah? Maksudnya? Bu, kami disuruh keluar kelas atau keluar sekolah? Lebih tepatnya, sekolah ini mengadakan pertukaran murid tiap antar kelas. Dari masing-masing kelas, menukarkan siswanya 10 orang. Sebagai contoh, begini, Yura pindah ke kelas B, dan Ayumi pindah ke kelas A. Oh, sekarang kami ngerti, Bu. Jadi siapa-siapa aja anak kelas saya yang akan ditukarkan. Oke, kalian tenang semua. Di kelas ini, sudah tertulis nama siswa dari kelas A yang akan ditukarkan. Jadi, dengar baik-baik ya. Nama-nama dari kelas A yang akan ditukarkan ke kelas lain adalah Lily Collins, Billy Saputra, Johnson Tarigan, Noni Zakia, Laras Ragen, Angelina Jolie, Rafid Adrian, Rian Abigail, Justin Firlan, dan yang terakhir Roro Fitria. Bu, ini serius. Noni harus pindah kelas. Nggak ada penawaran yang lain, Bu. Roro, gue nggak berharap ini terjadi sama lu. Lu tega ya Roro ninggalin gue sama Elis di kelas ini? Gue sebenarnya nggak rela ini terjadi, tapi kita bisa buat apa? Udahlah guys, tenang aja. Kelas gue nggak jauh kok. Asal kalian tahu ya, gue dipindahkan ke kelas B, Jir. Loh, Noni, lu kelas B. Gue juga dipindahkan ke kelas B, Jir. Jadi kita sekelas. Kalian mah enak. Lah, gue dipindahkan ke kelas F, Anjir. Lah, kelas kita sebelahan dong. Gue dipindahkan ke kelas E soalnya. Udah, tenang anak-anak. Ini hanya penukaran siswa, bukan pengeluaran siswa. Kalian emang gak sekelas lagi, tapi kan bisa ketemuan kalau jam istirahat. Tapi, lu bakal sekelas sama Yumi loh, Roro. Nggak usah ingetin gue soal itu. Udah muak gue sumpah. Terus Lili, lu di kelas mana? Oh, gue dipindahkan ke kelas B. Oke anak-anak, karena sebentar lagi para guru mau rapat kembali, jadi kalian semua sudah boleh pulang, dan besok kalian bakal punya teman baru.